أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم أولئك أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Wasyari'u ila maghfiratim mirabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Allah atau Tuhan kamu, wa jannati, dan kepada surga a'dhuhas samawati wal ar, yang surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua ada sifat-sifat ahli surga. Sifat atau watak, atau bisa dikatakan ciri khas, atau bisa dikatakan yang menyamai dengan sifat. Ya, apa itu? Sifat, kemudian apa lagi? Watak, kriteria. Nah, semisalnya, yaitu bagi apa? Bagi penduduk surga. Di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mahfirah, kepada ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan surga. Yang surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, surga yang luasnya langit dan bumi itu adalah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kunci untuk mendapatkan surga itu adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diri kita hendaklah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Haqqa tuqatih, di sana dijelaskan sebenar-benarnya takwa. Dalam ayat ini ditegaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-16, yaitu bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mastata'. Apa pengertian mastata'? Pengertian mastata' adalah semaksimal mungkin. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan takwa dengan sebenarnya takwa itu adalah berjuang
secara bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, ini. Artinya berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah itulah yang dinamakan ketakwaan kepada Allah. Artinya sungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kriteria-kriteria orang-orang yang akan mendapatkan surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan dalam ayat ini, yaitu alladzina yunfikuna, yaitu kriteria atau sifat atau watak orang-orang yang mau masuk surga itu begitu. Alladzina yunfikuna, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan. Menafkahkan itu bisa berarti memberikan, bersedekah. Ya, bersedekah. Kalau orang-orang apa? Kelanjutannya yunfikuna fis sarra'i, dalam keadaan enteng, dalam keadaan lapang, wa dharra, dan dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan ya banyak rezeki, dalam keadaan tidak punya rezeki, dalam keadaan senang atau tidak senang, dalam keadaan lebih atau kurang, tetap untuk mengeluarkan infaknya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan orang yang mempunyai sifat ahli surga, atau ahli surga itu sifat-sifatnya adalah yang orang tersebut senantiasa menafkahkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi segala dalam keadaan apapun, situasi dan kondisi apapun, tetap berinfak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, itu tetap berinfak pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Bisa jadi dengan infak yang ia keluarkan, dengan sedekah yang ia keluarkan karena ia sakit, kemudian ia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Karena sedekah itu kan bisa menolak bala, ya. Kita mau terkena musibah, kemudian terhindar dari musibah karena apa? Karena kita bersedekah. Kita mengeluarkan sedekah, kita tidak pelit menginfakkan harta kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Wal kadhibinal khair, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Orang yang menahan amarah itu adalah ahli surga. Jadi ahli surga itu penahan marah, dia tidak gampang-gampang marah. Seperti Rasulullah SAW dulu tidak gampang marah. Rasulullah SAW ketika berdakwah ditimpuk kotoran unta, ditimpuk dengan kotoran dengan isi unta. Unta itu dalamnya kan ada kotorannya. Nah, kotorannya itu ditimpakan kepada Rasulullah SAW ketika masih sujud. Ketika Rasulullah SAW masih lewat, ditimpuk dengan batu. Ketika Rasulullah SAW dakwah ke Taif, kemudian dilempari dengan batu sampai keluar darah di pelipisnya. Tatkala perang Badar, Rasulullah SAW juga kena tumbak, ya, kena lemparan lembing di giginya sampai giginya itu, gigi di depan itu hilang, ya. Tapi Rasulullah SAW tetap tidak marah. Tidak marahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ditimpakan mereka semua kebinasaan. Tidak seperti itu. Ketika berdakwah di Taif, dilempari batu, kemudian malaikat datang kepada Rasulullah SAW. Kalau engkau ya Rasulullah SAW menghendaki, saya akan angkat gunung itu. Gunungnya, ya, akan diangkat gunung itu, kemudian akan kutimpakan kepada penduduk Taif. Kata Rasulullah SAW, jangan, karena saya diutus untuk membawa rahmat, bukan membawa azab. Nah, ini. Maka Rasulullah SAW dalam ayat lain ditegaskan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau Nabi Muhammad SAW kecuali untuk mendapatkan rahmat bagi semesta alam. Begitupun kita para ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya bisa menjadi orang-orang yang pemaaf, yang tidak gampang marah. Karena kalau sedikit-sedikit marah akan menguasai jiwa kita, menguasai akal pikiran kita,
menguasai hati kita, ya. Kemudian kita akan berbuat kezaliman dan kemaksiatan. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, laisa sadidu bisur'ah walakin alladhi yamliku nafsahu 'indal khadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat dalam bergulat, bukan orang yang kekar badannya, kemudian hebat silatnya, hebat gulatnya, begitu istilahnya, tetapi orang yang bisa menahan amarah. Yang bisa menahan amarahnya, tidak gampang-gampang marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, kemudian marahnya itu tidak terkontrol dari kendali iman, keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, mengakibatkan perbuatan kezaliman. Nah, kemudian apalagi? Kemudian sifat ahli surga adalah wal afina 'anil nas, orang yang senantiasa memaafkan manusia yang lain. Ketika manusia bersalah, kita maafkan. Ya, di samping kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan astagfirullahaladzim, kita meminta maaf kepada orang lain, juga kita memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Orang lain yang memutuskan hubungan silaturahmi kepada kita, kita jalin hubungan silaturahmi kepada mereka. Kita lebih mendahului. Tidak ada rasa kebencian antar sama muslim, sehingga sama muslim tidak ada saling benci, membenci, hasud, dendam, fitnah, dan seterusnya, tidak ada. Karena kita menjadi orang yang pemaaf. Nah, itulah sifat ahli surga itu, pemaaf, tidak gampang marah. Rasulullah SAW juga begitu, pemaaf, tidak gampang marah, memaafkan manusia yang lain, menyambung silaturahmi ketika orang lain memutuskan silaturahmi, dan seterusnya. Itulah sifat ahli surga. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, bukan orang-orang yang berbuat fasyadat, berbuat kemungkaran, berbuat kerusakan. Maka kehancuran dunia ini, dhaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas, kehancuran di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia yang tidak mau untuk berbuat kebajikan. Makanya kita berbuat kebajikan, tidak dendam. Tidak dendam kepada orang muslim yang lain, tidak dendam kepada manusia yang lain, tidak menghancurkan orang yang lainnya. Istilahnya orang lain berbuat kesalahan kepada kita, kita menjadi pendendam, kemudian kita habisi, kita binasakan dia. Nah, ini yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu, dan orang-orang yang apabila ia berbuat kesalahan, fahisah itu berbuat kemungkaran atau berbuat dosa, aw zalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri mereka sendiri. Dalam arti fahisah itu berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Aw zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, keluar dari kebenaran, keluar dari ketaatan, keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, keluar dari ketaatan kepada Allah Rasul. Nah, ini yang berhubungan dengan itu, yaitu Allah, Rasul, dan ulil amri. Kemudian apa? Setelah ia menzalimi dirinya, ia mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak berlarut-larut dalam fahisah au dzulumat tadi. Kemudian wastaghfiru ilallah, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya bersalah, merasa diri berbuat dosa, merasa dirinya ia menzalimi diri sendiri, maka ia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Apabila Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, maka kami menjadi orang-orang yang zalim. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba ilallah,
Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru, ya, walam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak mengulang-ulangi perbuatan fahisah dan dulumat tadi, ya, kejelekan dan menzalimi diri sendiri itu, sedangkan mereka mengetahui. Ulaika jazaa'uhum maghfirah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan daripada Allah, mir rabbihim wa jannatin, dan yang mendapatkan surga. Itulah yang dinamakan sifat-sifat ahli surga. Jannatin tajri min tahtil anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di atas sungai-sungai itu ada namanya istana-istana, bangunan-bangunan gedung yang mewah yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa tadi, ya. Orang-orang bertakwa yang sebenarnya takwa, yang amalnya lebih banyak, lebih bagus, maka bangunannya tentunya akan lebih bagus. Nah, ini bangunan di surga. Khalidina fiha, dan mereka di dalam surga itu yang penuh dengan segala macam kenikmatan yang kita tidak bisa membayangkan kenikmatan surga itu dengan kesanggupan akal pikiran yang kita miliki, yang kita tidak bisa membayangkannya. Bagaimana kenikmatan itu? Kenikmatan ya, satu saja kenikmatan diturunkan di dunia ini sudah saking begitu nikmatnya, ya, saking begitu nikmatnya dirasakan oleh semua orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat. Itu kenikmatan, hanya satu kenikmatan yang diturunkan di dunia ini. Sedangkan di surga banyak sekali kenikmatan, nah, berlipat-lipat kenikmatan. Wa ni'mal ajrin alamin, dan itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beramal. Tentunya amal soleh, yaitu orang-orang yang tadi yang disebutkan, orang-orang yang senantiasa bersedekah ketika lapang atau ketika sempit, ya. Ketika lapang tidak lalai bersedekah, mengeluarkan infaknya, mengeluarkan zakatnya setelah sampai nisab untuk membersihkan hartanya. Tatkala sakit, tatkala tidak fit, tidak kondusif, juga tetap mengeluarkan hartanya yang ia miliki untuk kepentingan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap gemar bersedekah di kala lapang dan sempit, ya. Tidak menjadi masalah itu. Ya, kemudian apalagi? Kemudian tidak gampang marah, kemudian senantiasa memaafkan manusia. Kemudian apalagi? Apabila berbuat kemungkaran, berbuat kejelekan atau menzalimi diri mereka sendiri, segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal-amal kebajikan, amal-amal yang soleh yang diperbuat oleh para penduduk ahli surga. Dan kita yang belum masuk surga dinamakan sifat-sifat ahli surga. Jadi ahli surga itu mempunyai sifat-sifatnya, mempunyai kriteria, mempunyai wataknya. Nah, kalau kita tidak mempunyai seperti itu, bukan disebut sebagai ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki kriteria di atas. Demikianlah tadabbur kita Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.